Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian yang ada di rumah, terutama Ananda kelas 11 SMA Al-Falah Kitan Surabaya yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan. Semoga sehat selalu dan semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Anak-anakku yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, pada kesempatan kali ini Ustadz Rohib akan mengingatkan kembali tentang materi fisika yang sudah pernah kita pelajari bersama, yaitu tentang interferensi cahaya. Masih ingat ya? Tentang interferensi cahaya pada bab gelombang cahaya. Agar lebih memahaminya, mari kita bersama-sama membahas soal tentang interferensi cahaya yang sering keluar pada saat ujian sekolah maupun ujian nasional. Sudah siap anak-anakku sekalian? Ambil pulpennya, ambil bukunya, konsentrasi di depan laptop atau di depan HP-nya masing-masing. Jangan buka yang lainnya. Konsentrasi ke materi fisika ya yang akan kita bahas. Baiklah anak-anak sekalian, khususnya kelas 11 SMA Al-Falah Kitan Surabaya, perhatikan soal berikut ini. Masih kosong ya? Oke, baik. Baik anak-anak semuanya, perhatikan soal yang ada di papan tulis ini. Pada percobaan Young digunakan dua celah sempit yang berjarak 0,3 mm satu dengan lainnya. Jika jarak layar dengan celah 1 meter dan jarak garis terang pertama dari terang pusat 1,5 mm, tentukanlah panjang gelombang cahaya yang dipakai. Ingat, di soal ini tidak diketahui atau tidak memakai sudut ya. Jadi persamaan yang kita gunakan yang mana? Ya, persamaan yang kita gunakan N lambda sama dengan apa? DY per L. Ya, ini persamaan yang kita pakai untuk menyelesaikan soal di papan tulis ini. Ya. Baik, untuk lebih jelasnya Ustadz akan membuatkan ilustrasi dari soal di papan tulis ini. Baik. Di sini katakan ada sumber cahaya. Sumber cahaya kemudian memasuki dua celah. Coba atas ya. Dua celah sempit. Cahaya masuk melalui dua celah sempit ini, kemudian di depan celah ini ada layar. Ada layar yang menangkap cahaya yang keluar dari celah sempit ini. Ya. Masih ingat terjadi pola apa? Pola terang gelap, dan seterusnya. Ya. Baik. Untuk yang terang pusat ini posisinya berada di tengah-tengah. Ini terang pusat. Kemudian setelah itu, setelah terang pusat ada gelap 1, kemudian ada terang 1, di atasnya lagi gelap 2, atasnya lagi terang 2, dan seterusnya. Kemudian untuk bawahnya gimana Ustadz? Di bawahnya sama ya, gelap 1, terang 1, gelap 2, terang 2. Baik Ananda sekalian, dari soal ini
kita tentukan. Untuk dua celah sempit itu jaraknya 0,3 mm. Jadi antara celah satu dengan yang lainnya ini jaraknya 0,3 mm. Ya, simbolnya D. D sama dengan 0,3 mm. Kemudian jadikan ke meter ya. Jadi gimana? Dikalikan berapa Mas, Mbak? Dikalikan 10 pangkat min 3 untuk jadikan ke meter. Kemudian jarak layar dengan celah 1 meter ini. Jarak layar dengan celah simbolnya L ya. L dengan 1 meter. Sudah meter, sudah meter. Kemudian terang pertama dari terang pusat jaraknya 1,5 mm. Ini terang pertama atau T1 ke terang pusat. Ini simbolnya Y ya. Y sama dengan 1,5 mm. Sama, jadikan ke meter. Gimana? Sama ya, 1,5 dikalikan dengan 10 pangkat min 3. Oke, untuk jadikan ke meter. Kemudian bagaimana untuk menentukan N-nya ini? Untuk menentukan N-nya ini masih ingat antara terang pusat ke gelap 1, kemudian ke terang 1, kemudian ke gelap 2, kemudian ke terang 2, selanjutnya dan terus itu jaraknya atau N-nya besarnya setengah. Ya, setengah. Semuanya setengah. Semuanya setengah. Ya. Ke bawahnya juga setengah. Sehingga untuk N-nya, untuk N dari terang pusat ke terang 1 besarnya berapa Mas, Mbak? Ini ditaruh di belakangnya aja ya. N-nya sama dengan berapa? Terang pusat ke terang 1. Perhatikan, terang pusat ke G1 setengah. Kemudian ke T1 lagi setengah. Jadi berapa ini? 1 ya. Setengah tambah setengah, 1. Oke. Paham? Untuk menentukan N-nya. Jadi besarnya N ini dilihat dari sini. Antara terang pusat ke terang 1, ini besarnya N-nya 1. Dari mana? Dari setengah tambah setengah. Terang pusat ke G1 setengah. Kemudian G1 ke T1 itu setengah. Oke? Setengah tambah setengah 1 ya. Oke. Baik, kita masukkan ke persamaannya. N saya tulis kembali ya biar lebih jelas. DY per L. N-nya 1, lambdanya yang kita cari atau panjang gelombang. Kemudian D-nya 0,3 kali 10 pangkat min 3 dikalikan Y-nya berapa? 1,5 kali 10 pangkat min 3 per 1. Baik. Nah, lambda. Caranya bagaimana ini? 0,3 dikalikan dengan 1,5 jadinya 0,45. 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 3 jadi 10 pangkat min 6 meter. Nah, untuk satuan panjang gelombang yang biasanya diminta untuk gelombang cahaya itu dalam satuan angstrom panjang gelombangnya. Masih ingat? Ya, ingat sekali lagi, ini tanda seru ya biasanya. Ingat 1 meter itu sama dengan 10 pangkat 10 angstrom. Oke. Jadi kalau dijadikan ke angstrom, satuannya angstrom, ini 0,45 dikali 10 pangkat min 6 kemudian dikali dengan 10 pangkat 10, jadi satuannya angstrom. Jadinya berapa? 0,45 kali 10 pangkat 4
ya, Angstrom. Atau kalau dijadikan biasa ditulis 4.500 Angstrom. Ya. Begitu Ananda semuanya. Untuk selanjutnya kita akan bahas soal yang kedua. Baik Ananda sekalian, perhatikan lagi untuk soal selanjutnya. Seberkas cahaya dengan panjang gelombang 6000 angstrom jatuh pada dua celah yang berjarak 2 mm. Jika pola terang gelap ditangkap oleh layar yang berjarak 1 meter dari celah, ya, maka berapa jarak terang pertama ke gelap keempat? Baik, dari soal kita tulis yang diketahui panjang gelombangnya. Panjang gelombangnya lambda dengan 6000 angstrom. 6000 angstrom ini kalau dijadikan ke meter, masih ingat? Dikalikan berapa? 10 pangkat min 10. Ya, dikalikan 10 pangkat min 10 jadi meter. Jadi berapa lambdanya? 6 kali 10 pangkat min berapa Mas, Mbak? Min 7 ya. 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Kemudian dua celah yang berjarak 2 mm. Apa ini? Ini apa ini? Apa? D-nya ya. 2 mm. Jadikan ke meter. Dikalikan 10 pangkat min 3. Oke. Jika pola terang gelap ditangkap oleh layar yang berjarak 1 meter dari celah, berarti apa? L-nya. L-nya jarak celah ke layar 1 meter. Oke. Sekarang bagaimana menentukan besarnya N? Ya. Besarnya N bagaimana? Nah, ini antara terang pertama dengan gelap keempat, besarnya N berapa? Untuk memudahkan menentukan besarnya N, kita gambarkan pola yang terjadi. Ya. Ini terang pusat, kemudian gelap 1, terang 1, gelap 2, terang 2, gelap 3, terang 3, gelap 4. Oke. Baik, untuk menentukan besarnya N, ini memang perlu digambarkan untuk memudahkan ya. Oke. Untuk besarnya N antara terang ke gelap ini besarnya setengah. Untuk N-nya gelap ke terang ini juga setengah. Jadi besarnya setengah semuanya. Antara terang ke gelap ke terang ini setengah. Besarnya N. Baik, untuk jarak pertama terang pertama ke gelap keempat, N-nya berapa ini? Terang pertama ke gelap keempat. Terang pertama ke gelap 2, ini besarnya setengah ya. Kemudian ke terang 2, ini berarti berapa ini N-nya? Besarnya 1 ya. Kemudian terang ke terang juga 1. Terang ke gelap ini T3 ke G4 setengah. Berarti N-nya berapa? Besarnya 1, kemudian setengah, berarti 2,5 ya, besarnya N 2,5. Persamaannya yang kita pakai dy per L sama dengan N kali lambda. Yang kita cari apa? Berapa jarak terang pertama ke gelap keempat? Ini Y-nya yang kita cari ya. Oke, kita masukkan satu-satu. D-nya kita masukkan 2 kali 10 pangkat min 3.
Y-nya kita cari per 1 ya, 1 meter untuk L-nya. Kemudian sama dengan N-nya 2,5 kali 6 kali 10 pangkat min 7. Baik. Ini bisa kita coret ya Mbak ya, Mas. 2 dengan 6 jadi 3 ini ya. 2,5 kali 3 7,5 kali 10 pangkat min 7. 10 pangkat min 3 ini nyebrang jadi 10 pangkat 3 ini positif. Jadi berapa hasil akhirnya? 7,5 kali 10 pangkat min 4, satuannya apa? Meter. Alhamdulillah. Baik Ananda, demikian tadi pembahasan tentang materi interferensi cahaya celah ganda. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan selanjutnya Ananda bisa cari soal dan pembahasan di buku maupun di internet. Tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, melindungi keluarga kita dari penyakit virus corona yang melanda di negara kita yang tercinta ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.